Balik lagi ke Pak Menteri, izin Pak Menteri. Ini 13 September 2022 DPRD DKI akan memberhentikan Mas Anies Baswedan karena memang edaran Pak Menteri kan, saya dapil DKI Pak Menteri, jadi izin menyuarakan ini. Berharap Pak Menteri, pemerintah dalam hal ini betul-betul memilih PLT Gubernur DKI. Anies mau lengser, PKS malah uring-uringan ingatkan Mendagri. Ditulis oleh X Hardi. Seperti diketahui, masa jabatan Anies dan Riza Patria sebentar lagi akan berakhir. Kurang dari 2 bulan lagi, mereka akan mengakhiri jabatan Kepala Daerah DKI periode 2017-2022 pada 16 Oktober mendatang. DPRD DKI Jakarta juga sudah sepakat menggelar rapat paripurna pengumuman pemberhentian mereka pada 13 September. Berdasarkan masukan dari pimpinan dan anggota BAMUS, telah disepakati rapat paripurna pengumuman pemberhentian gubernur dan wakil gubernur periode 2017-2022 pada 13 September mendatang, kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. DPRD paling lambat harus menggelar paripurna pengumuman pemberhentian Anies Riza 30 hari sebelum keduanya menyelesaikan masa jabatan. Bagi yang sudah menunggu momen-momen ini, dimohon bersabar saja. Tidak lama lagi. Bagi yang sudah kenyang mendengar janji manis dan untayan kata-kata indah dari Anies, sebentar lagi kalian akan bebas dan merdeka. Lengsernya Anies dan Riza Patria akan berganti dengan pejabat gubernur. Masih belum tahu siapa yang akan ditunjuk jadi PJ Gubernur DKI Jakarta. Mendagri Tito Karnavian juga mengaku belum punya rekomendasi nama-nama calon PJ Gubernur DKI Jakarta mengganti Anies. Dia juga belum meminta masukan kepada DPRD DKI maupun kementerian dan lembaga lainnya terkait nama calon. Proses pencarian pejabat gubernur DKI akan dilakukan pada bulan depan. Siapa yang akan menjadi pengganti Anies? Kita tunggu saja. Dengan lengsernya Anies, maka PKS akan menjadi salah satu partai yang kesepian karena ditinggal Anies. Selama ini PKS mengusung Anies. Jadi dengan kepergian Anies, serasa ada lubang kesedihan di PKS. Mardani Alisera meminta Mendagri agar tidak main-main dalam menunjuk pejabat gubernur DKI Jakarta. Dia mengatakan sosok pejabat gubernur DKI yang ditunjuk nantinya harus netral pada pemilu maupun pilkada 2024 mendatang. 13 September 2022 DPRD DKI akan memberhentikan Mas Anies Baswedan karena memang edaran Pak Menteri kan, saya dapil DKI Pak Menteri, jadi izin menyuarakan ini. Berharap Pak Menteri, pemerintah dalam hal ini betul-betul memilih PLT Gubernur DKI yang profesional, yang netral, dan betul-betul berpengalaman. Jangan bermain-main dengan memilih PLT yang quote and unquote akan bersikap tidak netral, baik di pileg, pilpres maupun di pilkada. Ya, karena DKI ini seperti akuarium, Pak Menteri, titip. Nah, saya yakin dari jajaran Pak Menteri ada banyak juga yang bisa dilihat untuk mendapatkan perhatian Pak Menteri.
Jangan bermain-main dengan memilih PJ yang akan bersikap tidak netral, baik di Pileg, Pilpres maupun di Pilkada. Karena DKI ini seperti akuarium. Saya yakin dari jajaran Pak Menteri ada banyak juga yang bisa dilihat untuk mendapatkan perhatian Pak Menteri, kata Mardani. Saya mau tanya kepada Mardani, memangnya selama ini Anies netral? Coba tanya soal DP 0 rupiah yang gagal total. Apakah itu keberpihakan? Dari sini saja sudah tidak berpihak pada rakyat kecil, padahal saat kampanye janjinya segudang dan bombastis. Nyatanya itu seperti prank yang membuat banyak orang kehilangan harapan. Yang difokuskan dan dipamerkan lebih sering adalah Formula E dan JIS yang tak ada manfaatnya buat rakyat kecil. Apakah itu netral? Tentu saja tidak. Mardani menyebut nama pejabat gubernur DKI Jakarta yang diusulkan Tito ke Presiden Jokowi juga harus sosok yang profesional dan berpengalaman. Berharap Pak Menteri, pemerintah dalam hal ini betul-betul memilih pejabat gubernur DKI yang profesional, yang netral, dan betul-betul berpengalaman, katanya. Kembali lagi ke Anies. Apakah Anies profesional dan berpengalaman? Kerjanya saja banyak yang tak beres. Masa bisa-bisanya ubah nama rumah sakit jadi rumah sehat? Ini bukan kerja profesional dan berpengalaman. Orang yang kerja magang pun belum tentu akan berpikir sekonyol itu. PKS mungkin uring-uringan karena Anies akan lengser. Mungkin takut kehilangan panggung. Tak usahlah bicara soal mau ancam Mendagri. Memangnya PKS mau ajukan calon pejabat dari PKS? Mimpi. Ngaca dulu deh. Di mana ada PKS, di situ banyak ketidakberesan. Harusnya PKS berani bilang pejabat gubernur DKI harus bisa membereskan segala kekacauan dan ketidakberesan yang pernah dibuat Anies selama 5 tahun menjabat. Itu baru benar. Yang jelas, Mendagri tidak akan asal-asalan merekomendasikan orang untuk menjadi calon pejabat gubernur DKI. Beda kayak Anies yang sering asal-asalan bikin kebijakan demi kepentingannya sendiri. Asal-asalan bikin aturan yang menabrak aturan lain, sampai bikin banyak orang kerepotan dan kesal. Jangan bandingkan, jauh bedanya. Untung saja Ahok tidak nganggur. Kalau tidak, Ahok jadi pejabat gubernur DKI kan seru banget. Bobrok Anies bisa dibuka satu persatu. Ibarat mengiris bawang selapis demi selapis. Lebih baik PKS urus dulu kader yang HP-nya ada suara sayang. Urus dulu kader sendiri. Masih banyak yang tak tahu etika. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.